berpakaian saja ada sunnah Nabi. Buka hadis dalam Riyadhus Shalihin. Sunnah Nabi ada 5 dalam berpakaian. Nabi memakai imamah sorban. Jadi jangan bilang sorban itu punya orang Buddha, Hindu. Tidak. Nabi Muhammad punya sorban. Nabi memakai imamah sorban. Itu pakaian sunnahnya Rasulullah. Kedua, Nabi pakai ridak. Mana ridak? Ni selendang yang diletakkan di bahu. Ni ridak namanya. Ada Ustaz Wahaboy bilang kayak sarbet katanya. Dia mencemoohkan sunnah Nabi. Jadi kadang curiga juga kita ke orang-orang ni. Dia mengambil nama sunnah, tapi kebanyakan dia membunuh sunnah Nabi. Ketiga, Nabi pakai izar, kain sarung. Jadi selagi pakai kain sarung, selagi kain sarung ini terpakai di kita, selama itu pula lah malaikat mencatat kita orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Jadi pakai kain sarung ini sunnah nih Pak. Buka hadisnya, dalilnya tengok dalam Sahih Bukhari. Ketika apa? Ketika Nabi, apa kata Nabi SAW? Ketika Sayyidah Aisyah, ketika Nabi SAW i'tikaf, apa kata Sayyidah Aisyah? Nama dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala 10 awakhir min Ramadan ishtadal mi'zari. Nabi kalau sudah masuk 10 Ramadan, Nabi menguatkan ikat kain sarungnya, bukan ikat pinggang mi'zar. Ikat kain sarungnya, itu tanda Nabi pakai kain sarung. Apalagi hadisnya, kata Sayyidah Aisyah, Nabi pernah salat memakai kain sarung yang terkena oleh percikan sperma. Itu tanda Nabi pakai kain sarung. Nabi bukan pakai celana. Celana itu bid'ah itu. Kalau ingin sunnah pakai kain sarung. Kalau tahu bapak-bapak rahasia pakai kain sarung itu, mungkin bapak-bapak mau pakai kain sarung saja terus. Orang pakai kain sarung itu makanya kekuatannya laki-laki dia kain sarung itulah Pak. Maka Nabi, istri Nabi berapa? 9. Dan mengatakan dalam satu riwayat 11. Kain sarung tadi Pak. Macam mana tidaknya? Udaranya, oksigennya asli, segar. Kalau sering kena oksigen asli segar itu pasti kokoh dia. Tengoklah batang kayu, sering kena oksigen, sering kena angin, kokoh dia. Kalau pakai celana itu oksigennya ya oksigen lebih-lebihan saja. Kalau mumpung banyak oksigennya banyak masuk. Kalau tidak. Maka kiai-kiai itu banyak pakai kain sarung, tapi tengok orang rumahnya berapa orang. Ini jangan marah pula ibu-ibu ke kain sarung lagi. Nanti balik dari sini disimpan pula kain sarung nanti. Gara-gara kain sarung ni lah abang ni gak nakal kata dia. Nah, sunnahnya di sana. Nabi sehat. Tapi kain sarung pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izar, kain sarung sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4, Nabi pakai jubah. Jubah ada pakaian di luar yang terbuka di tengah-tengah. Yang kelima, Nabi memakai gamis. Gamis pakaian yang dipakai oleh orang yang satu setel dari bawah sampai ke, dari atas sampai ke bawah. Ini gamis. 5 pakaian Nabi. Kelima-limanya ini dipakai oleh orang-orang ahli sufi dan ahli tariqah. Jarang Wahaboy kita tengok pakai pakaian yang 5. Jarang kita lihat. Nabi pakaiannya sorban, yang pakai sorban orang sufi. Ada sebagian jemaah tabligh. Nabi pakai rida, selendang, sufi. Nabi pakai kain sarung, sufi. Nabi pakai jubah, sufi. Nabi pakai gamis, sufi. Orang-orang ahli tariqah, orang-orang sufi yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi dengan tongkatnya, ditambah lagi dengan cincin di jari kelingking tangan kanan, ditambah lagi dengan siwaknya. Siapa yang sebenarnya mengamalkan sunnah Nabi? Orang-orang sufi yang bermazhabkan mazhab Mu'tabarah. Jadi jangan mereka mengira mereka yang sunnah. Mereka ni sedikit baru mengamalkan sunnah. Justru banyak mereka membunuh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.